Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Jumpa lagi bersama Ibu Fiska Rosyani dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Apa sih yang akan kita bahas kali ini? Yang akan kita bahas kali ini adalah materi mengenai hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pembelajaran kita diharapkan setelah mempelajari materi ini, kamu dapat menghayati hubungan pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Bersikap peduli dan menghormati hubungan pemerintah pusat dan daerah yang harmonis di daerah setempat. Memahami desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRI. Memahami kedudukan, peran, serta hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menyaji hasil analisis hubungan pemerintah pusat dan daerah. Pokok bahasan kita kali ini yaitu 1. Desentralisasi dalam konteks NKRI. 2. Pengertian pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 3. Kedudukan dan peran pemerintah pusat. 4. Kedudukan dan peran pemerintah daerah. 5. Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Indonesia merupakan negara yang pemerintahannya diatur oleh pemerintah pusat. Sistem pelaksanaan pemerintahan negara dapat dilaksanakan dengan cara sentralisasi, di mana kedaulatan negara baik ke dalam dan keluar ditangani pemerintah pusat. Namun, karena luasnya daerah-daerah di negara kita yang terbagi atas beberapa provinsi, kabupaten, serta kota, maka daerah-daerah tersebut memiliki pemerintahan daerah dengan maksud mempermudah kinerja pemerintah pusat terhadap daerahnya. Bagaimana kedudukan dan peran dari pemerintah pusat dan daerah? Lalu, apakah pelaksanaan otonomi daerah di beberapa wilayah Indonesia sudah berjalan dengan baik? Kita perlu mengetahui terlebih dahulu seperti apa konsep desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya dalam sistem NKRI. Batasan mengenai konsep desentralisasi dikemukakan oleh banyak ahli pemerintahan. Dalam Handbook of Public Administration yang diterbitkan oleh PBB, mendefinisikan desentralisasi sebagai proses penyerahan kekuasaan pemerintahan berikut fungsi-fungsinya yang dibedakan menjadi 2, yaitu dekonsentrasi dan devolusi. Berdasarkan Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku di Indonesia, dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Indonesia pernah mempraktikkan sistem sentralisasi. Mengapa disebut sentralisasi? Karena bila derajat keleluasaan dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan dan pembangunan dominan berada di pemerintahan pusat. Sentralisasi maupun desentralisasi dalam kehidupan di negara NKRI pada dasarnya ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, sebagaimana tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sewaktu dilaksanakan praktik sentralisasi, peningkatan kesejahteraan dirasakan hanya dinikmati oleh sekelompok orang saja di pemerintahan pusat. Sedangkan tatkala dilaksanakan desentralisasi, diduga peningkatan kesejahteraan hanya dinikmati oleh sekelompok orang yang berada di sekeliling pemerintah daerah. Pada dasarnya, dalam kehidupan bernegara di Indonesia, pemberian keleluasaan kepada daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mutlak harus dilakukan, dikarenakan luasnya wilayah serta karakter masyarakat yang beragam di Indonesia. Dengan catatan semua itu dilaksanakan dengan tujuan untuk kepentingan rakyat sebagaimana ketentuan yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bukan berdasarkan pada kepentingan diri pribadi atau kelompok tertentu. Pada hakikatnya, otonomi daerah yaitu memberikan ruang gerak secukupnya bagi pemerintahan di daerah untuk mengelola daerahnya sendiri agar lebih berdaya, mampu bersaing dalam kerjasama dan profesional, terutama dalam menjalankan pemerintahan daerah dan mengelola sumber daya serta potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Regulasi yang mengatur mengenai otonomi daerah ada pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-undang tersebut merupakan undang-undang pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Tiga unsur pokok otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apa aja sih tiga unsur pokok otonomi daerah? Pertama, terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah. Kedua, daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan masyarakat daerahnya sendiri. Ketiga, otonomi daerah masih dalam lingkup NKRI, bukan bertujuan membentuk negara di dalam negara. Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu menata manajemen pemerintahan daerah yang lebih responsif, akuntabel, transparan, dan efisien. Menata pembentukan daerah agar lebih selektif sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah, menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menata keseimbangan tanggung jawab antara susunan pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, menata hubungan pemerintahan pusat dan daerah dalam sistem NKRI. Apa saja tujuan otonomi daerah? 1. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. 2. Memberi kesempatan pada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai dengan tradisi dan adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut. 3. Meringankan beban pemerintah pusat agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah efektif dan efisien. 4. Memberdayakan dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di daerah agar mampu bersaing. 5. Mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan di daerah. 6. Memelihara hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun antar daerah untuk menjaga keutuhan NKRI. 5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 8. Mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan. Pelaksanaan otonomi daerah memiliki keuntungan, di antaranya adalah masyarakat merasa diberi tanggung jawab yang lebih untuk membangun daerahnya. Kemudian, daerah mampu memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Prioritas pelaksanaan pembangunan sesuai dengan cita-cita dan keinginan masyarakat daerah. Pengawasan terhadap pembangunan menjadi lebih efektif tentunya. Kemudian, kebijakan yang diambil sesuai dengan ciri, karakter, dan tradisi daerah setempat.
Selanjutnya adalah mampu memacu partisipasi masyarakat daerah dalam pembangunan di daerahnya masing-masing. Dalam otonomi daerah, masyarakat diberi tanggung jawab untuk membangun daerahnya sendiri. Dasar hukum otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas. Saat ini terdapat 7 dasar hukum. Bisa kamu baca pada layar kalian. Dasar hukum itulah yang menjadi landasan pokok dalam menyelenggarakan otonomi daerah di Indonesia. Di samping itu, tentu saja ada peraturan-peraturan lain di bawahnya yang mengatur lebih rinci dan teknis dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Namun demikian, semua peraturan atau ketentuan di bawahnya tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan yang tingkatnya lebih tinggi. Perangkat pelaksana otonomi daerah. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, diperlukan perangkat pelaksananya. Perangkat pelaksana ini dibentuk dan dipilih sebagai wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah, terutama dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di daerah. Dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, penyelenggara pemerintahan daerah yaitu pemerintah daerah dan DPRD. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Asas-asas otonomi daerah. 1. Desentralisasi. Apa sih yang dimaksud dengan desentralisasi? Di awal sudah Bu Fiska jelaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Asas dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Asas tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Prinsip-prinsip otonomi daerah. Berdasarkan bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip berikut, yaitu 1. Otonomi seluas-luasnya. Artinya, daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan, di luar yang menjadi urusan pemerintahan pusat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Prinsip nomor 2, otonomi yang nyata. Artinya bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Prinsip yang ketiga adalah otonomi yang bertanggung jawab. Artinya, otonomi dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Nah, seperti itu penjelasan Bu Fiska mengenai desentralisasi dan otonomi daerah. Oke gengs, ayo kita lanjutkan ke pokok bahasan berikutnya, yaitu pengertian pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Setiap negara selalu berupaya meningkatkan kesejahteraan warga negaranya melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Walaupun ya tidak selalu berhasil sih. Di
Di sisi lain, wilayah suatu negara cenderung sangat luas dan jumlah warga negaranya sangat banyak. Demi keefektifan dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, untuk mewujudkan tujuan negara, dilakukanlah distribusi kewenangan dan kekuasaan dalam bentuk pembagian wilayah penyelenggaraan pemerintahan menjadi beberapa daerah. Siapa di antara kalian yang hafal pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat? Bagaimana dengan bunyi ayat kedua? Simak penjelasannya berikut ini. Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat 1 dan 2, NKRI dikenal adanya pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan pusat sebagai penyelenggara kegiatan pemerintahan secara nasional yang berpusat di ibu kota negara. Sedangkan pemerintahan daerah terdiri dari pemerintahan provinsi dan pemerintahan provinsi terbagi atas pemerintahan daerah kabupaten dan pemerintahan daerah kota madya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 1 pada slide sebelumnya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota. Juga perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Nah, gengs, dalam pelaksanaan kegiatannya, pemerintahan harus mengacu kepada asas-asas pemerintahan yang baik agar tidak terjadi kondisi yang menyengsarakan rakyat. Padahal di sisi lain ada kelompok masyarakat yang mengalami peningkatan kesejahteraan secara pesat. Asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau lebih kita kenal dengan good governance, paling tidak ada 9. Perhatikan, apa aja 9 asas good governance tersebut? Pertama, asas kepastian hukum. Maksudnya, apapun yang dilakukan pemerintah daerah harus berdasarkan hukum yang berlaku. 2. Tertib penyelenggaraan negara. Maksudnya, penyelenggaraan negara, pemerintah daerah harus dilaksanakan sesuai dengan tertib administrasi negara. 3. Asas kepentingan umum. Maksudnya, apapun yang dilakukan oleh pemerintah daerah haruslah untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Keempat, asas keterbukaan. Maksudnya, masyarakat harus tahu apa yang dilakukan oleh pemerintahnya dan tidak boleh ditutup-tutupi. Maksudnya di sini adalah transparansi. Kelima, asas proporsionalitas. Maksudnya, penyelenggaraan negara harus seimbang, tidak boleh berat sebelah. Asas keenam, profesionalitas. Maksudnya, penyelenggaraan pemerintah daerah harus dilakukan oleh orang yang ahli di bidang masing-masing. Nomor 7, asas akuntabilitas. Maksudnya, pemerintah harus bisa mempertanggungjawabkan tindakannya kepada masyarakat.
8. Efisiensi. Maksudnya, penyelenggaraan pemerintahan daerah harus bisa dijalankan dengan baik dengan waktu, dana, dan tenaga seminimal mungkin. Nomor 9, asas efektivitas. Maksudnya, penyelenggaraan pemerintah daerah harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam mewujudkan tujuan. Nah, itulah dia asas-asas good governance. Sub pokok bahasan yang ketiga, kedudukan dan peran pemerintah pusat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yang dimaksud pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri. Menurut Undang-Undang 1945 Pasal 4 dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 5, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945. So, kita simpulkan yang dimaksud dengan pemerintah adalah unsur konstitutif negara yang berperan mengatur dan memimpin negara. Peran pemerintah pusat. Peran pemerintah pusat sangat berkaitan dengan peranan negara dalam mewujudkan tujuan negara, seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Peran negara sangat ditentukan oleh kekuasaan yang dimainkan oleh Presiden sebagai pemerintah pusat. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, peranan negara pada hakikatnya didominasi dari kekuasaan Presiden. Sedangkan lembaga lain lebih banyak memberikan pengawasan secara legislasi yang diperankan oleh DPR dan DPD, serta pengawasan yudisial oleh lembaga kekuasaan kehakiman, khususnya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 telah menetapkan secara fundamental yuridis peranan yang harus dimainkan negara, dalam hal ini pemerintah pusat, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, seperti melindungi, memajukan, mencerdaskan, dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Nah, gengs, selain itu peran pemerintah pusat mencakup pula urusan pemerintah umum, seperti yang tercantum dalam Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa urusan pemerintahan umum meliputi apa aja, lihat di slide kalian. Pertama, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. Kedua, pembinaan persatuan dan kesatuan. 3, pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku. Intrasuku di sini adalah berarti di dalam suku itu sendiri. Umat beragama, ras, dan golongan guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan juga nasional. Kemudian penanganan konflik sosial sesuai ketentuan perundang-undangan. Konflik sosial ini apa sih? Misalkan seperti pendidikan, kemudian faktor ekonomi, kesejahteraan rakyat, pekerjaan, dan lain sebagainya. Lalu peran pemerintah pusat yang berikutnya adalah koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada di wilayah provinsi, kabupaten, atau kota. Untuk apa? Ya, untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, HAM, serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lalu pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. Dan terakhir adalah pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah. Noh, gitu deh ceritanya.
Adapun peran pemerintah pusat dalam kerangka otonomi daerah serta untuk mencapai tujuan menciptakan kesejahteraan rakyat adalah ada 3 nih. Pertama, pembinaan, yaitu memberi pedoman dalam penilaian, pengembangan, perencanaan, dan pengawasan. Kemudian memberi arahan, yaitu bimbingan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi. Dan yang terakhir adalah memfasilitasi, yaitu pemberian peluang, bantuan, dorongan agar otonomi daerah dapat berjalan efisien dan efektif. Nah, gitu deh ceritanya mengenai kedudukan dan peran pemerintah pusat. Kita lanjutkan kedudukan dan peran pemerintah daerah. Setiap orang memiliki kedudukan dan peran dalam hidupnya. Seorang ayah memiliki kedudukan sebagai kepala keluarga yang harus mencari nafkah untuk keluarganya. Seorang ibu adalah pengatur rumah tangga agar keuangan dan kehidupan keluarga tetap harmonis. Begitu pula kedudukan seorang anak dapat berperan membantu ayah dan ibu. Sedangkan kedudukan anak di sekolah adalah sebagai siswa yang bertugas menuntut ilmu. Lalu, apakah pengertian dari kedudukan dan peran ini? Bagaimana kedudukan dan pemeran pemerintah daerah yang tingkatannya lebih tinggi dari ayah dan ibu? Oh, itu dalam urusan kepemerintahan gitu ya. Oke, pemirsa, mari kita lanjutkan. Kedudukan pemerintah daerah. Ya, nih pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Nah, itu merupakan penjelasan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 ya. Kemudian kita lanjutkan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kedudukan pemerintahan daerah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa aja? Silahkan disimak. Pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi lagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. 2. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota madya mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas pembantuan ada pada slide sebelumnya ya. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis loh ya. Dan selanjutnya yang kelima, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Nomor 6, pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dan terakhir, penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kedudukan pemerintahan daerah, yaitu susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Jelas ya. Nih gengs, daerah provinsi dan kabupaten atau kota tuh merupakan daerah dan masing-masing punya pemerintahan daerah. Daerah provinsi selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah administratif. Monggo browsing apa sih yang dimaksud dengan wilayah administratif.
Nah, wilayah administratif ini yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi. Daerah kabupaten atau kota selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bupati atau wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten atau kota. Daerah nih berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Gitu deh ceritanya. Lalu urusan pemerintahan kongruen yang menjadi kewenangan daerah provinsi bisa selenggarakan sendiri oleh daerah provinsi atau dengan cara menugasi daerah kabupaten atau kota berdasarkan asas tugas pembantuan atau dengan cara menugasi desa. Seperti yang udah dijelaskan sama Bu Fiska sebelumnya, urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota gitu. Nih, Bu Fiska ulas kembali. Apa sih yang dimaksud dengan tugas pembantuan? Tugas pembantuan di sini adalah tugas dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Gitu. Urusan pemerintahan umum itu dilaksanakan pula oleh gubernur dan bupati atau wali kota di wilayah kerja masing-masing. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur dan bupati atau wali kota itu dibantu oleh instansi vertikal. Apa sih instansi vertikal? Instansi vertikal ini adalah perangkat kementerian dan atau lembaga pemerintahan non-kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi. Pada slide sebelumnya Bu Fiska sudah pernah membahas mengenai dekonsentrasi. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur tuh bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri dan bupati atau wali kota bertanggung jawab kepada menteri juga melalui gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat. Gubernur dan bupati atau wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum itu dibiayai oleh APBN. Apa sih APBN? Anggaran pendapatan dan belanja negara loh ya. Bupati atau wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan itu melimpahkan pelaksanaannya pada camat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum itu diatur dalam peraturan pemerintah. Panjang ya penjelasannya, semoga dapat dipahami. Berikutnya, peran pemerintah daerah. Nih di sini peran pemerintah daerah itu merupakan peran pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah gitu. Nih, Bu Fiska mau menjelaskan sedikit mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Mengenai peran gubernur nih yang berkedudukan sebagai kepala daerah otonom dan wakil pemerintah pusat. Apa sih penjelasannya? Silakan disimak. Penjelasannya, gubernur sebagai kepala daerah otonom yaitu memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Nah, kemudian yang kedua adalah memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Yang ketiga, menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD. Apa itu RPJPD? Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Kemudian RPJMD,
Rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kepada siapa? Kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD serta menyusun dan menetapkan RKPD. Oh, apa itu? Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Nah, itu gubernur sebagai kepala daerah otonom. Masih ada nih. Yang keempat adalah menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD. Rancangan perda tentang perubahan APBD dan juga rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama. Kalian tahu kan APBD itu apa? Anggaran, pendapatan, dan belanja daerah. Kemudian yang kelima, mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang berikutnya terakhir, melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasannya panjang sekali ya pemirsa. Lalu penjelasan sebagai wakil pemerintah pusat, peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yaitu mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah kabupaten atau kota. Kedua, melakukan monitoring, evaluasi, supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten atau kota yang ada di wilayahnya. Dan yang ketiga, memberdayakan juga memfasilitasi daerah kabupaten atau kota di wilayahnya. Keempat, melakukan evaluasi terhadap rancangan perda kabupaten kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah. Selanjutnya adalah melakukan pengawasan terhadap perda kabupaten atau kota, dan yang terakhir adalah melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masya Allah, panjang sekali penjelasan Bu Fiska mengenai peran gubernur yang kedudukannya sebagai kepala daerah otonom dan sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. Pokok bahasan yang kelima yaitu hubungan pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan ketentuan dalam aturan perundang-undangan yang berlaku nih di negara kita, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dibagi dan diserahkan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 2 Ayat 5, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah itu meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil dan selaras loh. Pasal 7, hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administratif dan kewilayahan antara susunan pemerintahan. Nah, berdasarkan hal tersebut, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dilihat dari dua aspek loh. Apakah itu? Pertama, aspek struktural dan aspek fungsional. Aspek struktural menyangkut kedudukan keduanya dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Kalau aspek fungsional itu menyangkut atas pembagian tugas dan kewenangan yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam rangka good governance. Pelaksanaan otonomi daerah. Nah, ini kalau kita ngomongin otonomi daerah, itu undang-undangnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan juga Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Hubungan struktural pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Silahkan disimak
Pemerintah pusat merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat nasional loh. Pemerintah daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di daerah masing-masing bersama DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian kepala daerah kabupaten atau kota itu tidak memiliki garis struktural dengan pemerintah provinsi dan pusat karena otonomi seluas-luasnya. Kemudian Presiden Indonesia itu memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalian pasti kenal dong Bapak yang tampan, fenomenal, dan menawan ini merupakan salah satu gubernur yang berprestasi di Indonesia. Bapak Ridwan Kamil merupakan gubernur Jawa Barat ya. Dalam pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan memiliki tugas dan wewenang melakukan hal-hal apa aja? Hal-hal yang pertama, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Kemudian, koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di provinsi dan kabupaten atau kota. Yang ketiga adalah koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di provinsi dan kabupaten atau kota. Nah, itulah dia tugas dan wewenang gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi. Selanjutnya, hubungan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Apa sih yang dimaksud dengan hubungan fungsional? Hubungan fungsional di sini adalah hubungan yang didasarkan pada fungsi masing-masing pemerintahan yang saling mempengaruhi dan saling bergantung satu dengan yang lain. Nah, hubungan fungsional tersebut menyangkut tentang tugas dan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Landasan hukumnya ada pada pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Begitulah penjelasan dari Bu Fiska mengenai hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, pemerintah pusat itu merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat nasional ya, gengs. Sedangkan pemerintah daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di daerah masing-masing bersama dengan DPRD. Pada dasarnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain, kayak aku sama kamu. Nah, hubungan tersebut terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya masing-masing. Visi dan misi kedua lembaga ini, baik di tingkat lokal maupun nasional, adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengolah dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan daerahnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melayani masyarakat secara adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan. Sementara fungsi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai pelayan, pengatur, dan pemberdaya masyarakat. Nah, begitulah penjelasannya pertemuan kita kali ini. Semoga kalian semua dapat memahami apa yang barusan Bu Fiska paparkan dengan panjang, lebar, kali tinggi, luar biasa sekali gitu ya. Dan apabila ada yang kurang jelas, boleh kamu tanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam buat yang ada di samping kamu.